Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Ada juga di PPT, saya sudah siapkan tadi. Yesaya pasal 7 ayat 14, dan kita akan baca satu bagian lagi di Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23 ya. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Satu bagian di pasal Yesaya pasal 7 ayat 14 kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Bentar. Ya, dengan hitungan ketiga kita baca bersama-sama Yesaya pasal 7 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Satu bagian lagi di dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Mari kita bacakan ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, memang mati ya, saya kira belum tampil Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini di Natal di tahun 2025 ini adalah Immanuel, Allah menyertai setiap kita. Pertanyaan bagi kita, apakah sungguh kita percaya dan mengakui dengan serius, betul Allah menyertai aku? Mungkin kita coba renungkan di tahun 2025 ini. Apakah kita yakini dan kita alami dan kita percaya bahwa memang Allah menyertai aku? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Atau sebuah pertanyaan bagi kita, penyertaan Tuhan itu seperti apa dan di mana itu terjadi di dalam kehidupanku? Ada dua respon ini mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih bergumul sesungguhnya esensi dari Immanuel ini seperti apa dan bagaimana mungkin bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi di dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan ini kita belajar melihat satu kenyataan. Sesungguhnya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak hanya sebatas di dalam apa yang kita mau, di dalam kebutuhan dan keinginan kita, itu adalah sesuatu yang kita harapkan Allah beserta di sana. Tetapi kita lihat nanti lebih dalam lagi, Immanuel ini seperti apa sesungguhnya. Ya, kita harus sesuaikan pemikiran kita. Terkadang kita terjebak di dalam satu pemikiran bahwa Allah menyertai itu berarti kita terbebas dari pergumulan yang ada. Allah menyertai itu berarti Allah selalu mencukupkan. Allah yang menyertai itu selalu cepat terjawab setiap doa yang kita naikkan. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu pemikiran kita. Ternyata bukan hanya sebatas pergumulan yang Tuhan mau pelihara, tetapi sesungguhnya di dalam pergumulan yang lebih dalam setiap kita adalah yaitu dosa sesungguhnya. Dan itu Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, kita melihat nanti ada, kok nggak bisa ya? Ada
tiga bagian yang akan kita lihat di dalam kata Immanuel ini. Yang pertama, bagian pertama adalah Allah memulihkan umatnya dari dosa. Yang kedua, Allah turut menemani umatnya dalam setiap pergumulan. Allah menyertai umatnya sampai selamanya. Kita melihat nanti tiga bagian ini. Sesungguhnya Immanuel itu sekali lagi bukan sebatas Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Tetapi di tiga poin ini kita melihat pertama, Tuhan akan memulihkan kita, umatnya, dari dosa kita. Ini yang paling mendasar di dalam Immanuel ini. Dan yang kedua, bahwa Allah turut menemani kita, menemani dalam hal ini lebih dekat. Ya, ada kedekatan personal antara Allah dengan kita di dalam setiap pergumulan. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa bukan hanya menemani kita, tetapi menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tadi dua bagian yang kita lihat, bahwa di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ini adalah sebuah nubuat dari Allah melalui Yesaya menyampaikan kepada Ahaz secara khusus sebagai Raja Yehuda pada waktu itu. Dan ini ditulis 700 tahun setelah itu baru genaplah Yesus lahir di Matius pasal 1 ayat 23. Coba lihat. Nubuatan 700 tahun baru tergenapi di pasal Matius ini. Di pasal 1 ayat 23. Coba 700 tahun dinubuatkan baru tergenapi 700 tahun Bapak Ibu. Coba lihat di dalam bagian ini bahwa firman Tuhan, apa yang dijanjikan itu pasti akan terjadi. Ya, dengan hal itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam konteks Yesaya pasal 7 ayat 14 ini, bahwa ada situasi krisis politik yang dialami oleh Yehuda pada waktu itu. Ya, bahwa di mana Ahaz seorang raja, seharusnya dia tetap memegang janji Allah kepada umat pilihannya, bangsa Yehuda, yang dia sudah berikan kasih sejak awal. Dan sesungguhnya Ahaz mengandalkan kepercayaannya kepada Allah yang sudah bekerja di dalam kehidupan bangsanya. Tetapi Ahaz di dalam bagian ini kita melihat bahwa dia tidak mau dipimpin oleh Allah sendiri, yang dimana orang tuanya Yotam, ya, waktu itu Yotam sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tetapi Ahaz tidak mengikuti ayahnya yang taat itu. Tetapi dia mau mengambil tindakan sendiri sebagai Raja Yehuda dengan percaya kepada berhala, dengan meminta bantuan kepada orang-orang Aram, ya, orang-orang yang ada di situ di bangsa lain. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Yehuda, Ahaz dan bangsa Yehuda pada waktu itu mereka tertekan karena ada dua kerajaan yang mau menghancurkan mereka. Mereka terancam hidup mereka, yaitu antara Aram dan Israel Utara. Ya, jadi Israel itu sudah terpecah dua Bapak Ibu setelah Salomo, bahwa kerajaan Israel terpecah utara dan selatan. Ya, utara itu adalah kerajaan Israel, sedangkan Yehuda itu adalah selatan. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami ini, bahwa setelah Salomo itu mereka terpecah ya kerajaannya, yaitu utara Israel sedangkan selatan Yehuda. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Israel bagian utara bekerja sama dengan Aram mau menghancurkan Yerusalem, kota Yehuda itu. Dan mereka tertekan di situ, dan seorang raja Ahaz, dia tidak mau meminta pimpinan Tuhan, tetapi dia mau mencari kerjasama di bangsa lain, bangsa Asyur yang percaya pada berhala. Padahal Tuhan sudah berikan sebuah nubuatan, firman Tuhan melalui Yesaya, bahwa Ahaz, ayo datang kepada Tuhan, percaya bahwa minta tanda bagi Allah, pasti Tuhan akan kerjakan. Dan apa kata Ahaz? Dia tidak mau mencoba Allah, tetapi dia mau mencari pertolongan, bantuan dari bangsa-bangsa kafir, yaitu Asyur sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini konteks dari Yesaya pasal 7 ayat 14 ini, bahwa bangsa Yehuda sedang di dalam tekanan dan mereka punya krisis iman, yang dimana sesungguhnya mereka percaya kepada Allah itu, tetapi tidak, malah mereka memilih percaya kepada Asyur,
kepada berhala-berhala yang menyakiti hati Allah. Sehingga di dalam keadaan itu, nah ini yang kita lihat, Allah tetap punya kasih, tetap punya inisiatif untuk selalu memperhatikan bangsanya yang dia kasihi, bangsa Yehuda. Dan dia berkata di ayat 14 ini, dia tetap berikan tanda bahwa sesungguhnya di dalam keadaan itu maka akan lahirlah seorang anak yang namanya Immanuel, di mana di dalam kehidupan kalian pasti tetap ada pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah konteks Yesaya ini dituliskan sehingga di dalam penggenapan Yesus lahir di Matius ini selama 700 tahun itu adalah karena bukti kesetiaan Allah atas umat yang dia kasihi, bangsa Yehuda sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keadaan mereka yang terancam itu akhirnya Allah berkarya di sana. Tuhan tetap memimpin mereka, mengasihi mereka. Dan Tuhan berikan janji bahwa ancaman yang mereka alami itu adalah sesuatu hal yang sementara. Sehingga yang harus mereka perhatikan sesungguhnya adalah bahwa Allah tetap setia dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita langsung melihat di dalam poin-poin yang kita sudah lihat tadi, bahwa memang adalah Immanuel lahir itu bukan karena keadaan manusia baik-baik saja, tetapi diawali karena kehidupan mereka di dalam ancaman, tekanan, bahkan iman mereka terpuruk, bahkan mereka pun hati mereka menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi di situ kita melihat bahwa di dalam keadaan itu Tuhan tidak putus asa. Bahasa saya itu, Tuhan tidak meninggalkan di dalam keadaan terpuruk itu. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya, dia mau datang kembali untuk memulihkan keadaan yang terpuruk itu. Ini poin penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Immanuel itu dia datang bukan karena kita manusia baik-baik saja, tetapi karena konteksnya kehidupan bangsa Yehuda dan kita hari ini, saya percaya karena hidup kita tidak baik-baik saja, makanya Yesus itu lahir untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di poin yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan awal, bahwa Immanuel itu adalah Allah memulihkan umatnya dari dosa. Sesungguhnya ini adalah masalah besar bagi kita manusia. Kita hidup di dalam dosa, di mana dosa itu menghancurkan segala sesuatu, baik relasi, baik kerinduan kita kepada Allah. Bahwa dosa itu tidak bisa apa-apa mengenai Allah. Tetapi di dalam kesempatan ini kita melihat bahwa Immanuel itu, sekali lagi, inisiatif Allah mau datang hadir di tengah-tengah kita orang berdosa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ada kata di situ bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini di ayat 21. Yesus lahir itu untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan ini penting bagi kita, kenapa harus Yesus itu lahir di kandang domba yang hina? Kenapa Yesus itu lahir di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan? Dan inilah sebuah rahasia ilahi Allah, bahwa di dalam keadaan itu Tuhan mengasihi dunia. Tuhan mengasihi kita, umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel adalah sebuah intisari dari segala karya penebusan Allah di dalam dunia ini. Di mana Allah yang kudus, mulia, dan tidak terbatas itu rela merendahkan dirinya untuk hadir dengan nyata di tengah manusia berdosa. Melalui Yesus Kristus menjelma menjadi manusia namun tidak berdosa. Hati-hati kita. Jadi ada hal yang sebuah pandangan-pandangan bahwa bagaimanapun Yesus lahir itu, dia lahir di dalam rahim manusia terbatas, yaitu Maria. Nah, ini yang manusia terkadang tidak nyampai pikiran rahasia Allah, bahwa seakan-akan ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, manusia berdosa itu juga akan kena cacat karena dosa, padahal tidak.
Bahwa itu dikerjakan oleh Allah, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan oleh Maria. Sehingga bayi Yesus, janin yang ada di dalam Maria itu, bayi Yesus itu tidak akan ternoda dengan dosa-dosa yang ada. Jadi ini masalah doktrin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini perdebatan juga bahwa bagaimana bisa Maria, seorang manusia terbatas berdosa, tidak akan masuk dosa itu kepada bayi Yesus. Ya, ini sebuah pertanyaan, padahal kita lupa atau yang lain itu lupa bahwa ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi kelahiran Yesus itu, seorang bayi itu tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali di dalam bagian lain bahwa kehadiran Allah bagi dunia ini bukan sementara atau simbolis. Harus kita pegang ini juga, bahwa kita merayakan Natal ini, Yesus lahir bukan hanya sebatas simbolis Bapak Ibu, atau hanya sementara. Tetapi ini sebenarnya sungguh-sungguh sebuah sejarah yang nyata dengan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ini sejarah nyata, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, jangan sampai terpengaruh kalau ada isu-isu yang lain, itu hanya simbolis saja. Ini hanya sebatas cerita. Ini benar-benar nyata Bapak Ibu, sejarah bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Allah hadir juga bukan hanya untuk menyatakan dirinya bagi kita, tetapi untuk menanggung dosa kita, berdamai dengan kita, memulihkan relasi yang telah rusak itu karena dosa. Jadi ini bagian penting bagi hal ini, bahwa Allah yang berinisiatif Bapak Ibu, Allah yang memulihkan, padahal kita yang menghancurkan sendiri. Ya, dosa Adam awal itu mereka yang menghancurkan, tetapi akhirnya kasih Allah memulihkan kembali setiap kita. Ya, inilah Allah itu, ya, Allah yang memulihkan kita kembali, karena kita tidak akan bisa mendamaikan diri kita sendiri dengan Dia. Kita tidak akan bisa menjaga hidup kita yang kudus untuk boleh menjalin hubungan yang baik lagi kepada Tuhan, tidak. Tetapi hanya Dialah, karyanya lah yang sanggup memulihkan kita dari kehancuran dosa-dosa kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa memulihkan kita dari dosa dan menerangi perjalanan hidup kita bagi kemuliaannya. Hari ini sesungguhnya hidup kita bukan di dalam kehidupan berdosa lagi, tetapi sesungguhnya kita sudah diterangi karena lahirnya Yesus itu lahir bukan hanya di palungan Bapak Ibu, tetapi lahir di dalam hati kita, yang menerangi setiap hidup kita terus berjalan bagi kemuliaannya. Nah, ini sebuah tanggung jawab kita bersama ketika kita sudah menerima kelahiran Kristus itu. Sesungguhnya hidup kita bukan di dalam dosa lagi, tetapi hidup kita berjalan di dalam kemuliaan Allah. Nah, jadi kita harus bergumul dan terus meminta kekuatan Tuhan bagian ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus terus kita refleksikan. Apakah saya masih menyakiti hati Tuhan melalui hidupku dengan dosa-dosa yang saya lakukan? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan ini saya yakin saya tidak salah, dan saya yakini hal ini, kalau kekuatan Tuhan itu sanggup membuat kita untuk tidak berdosa. Ya, jangan kita terlena bahwa ini masih daging, Pak. Ini masih ada darah di dalam tubuhku. Itu pernyataan-pernyataan menurut saya itu mengabaikan kekuatan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bisa kita jatuh di dalam dosa, bisa. Tetapi sesungguhnya anugerah itu juga akan menuntun kita, akan menguatkan kita untuk tidak juga berbuat dosa, melakukan yang tidak baik kepada Tuhan. Dan itu perlu terus berdoa supaya Tuhan menguatkan kita untuk terus melakukan hal yang memuliakan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di dalam bagian ini bahwa masalah dosa sesungguhnya Tuhan sudah tuntaskan. Immanuel, bukti Allah menyertai kita bahwa Dia sudah membereskan dosa kita. Kita bersyukur bagian ini bahwa memang hanya Dia yang bisa menyelesaikan itu. Kita manusia tidak bisa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon kita, maka kita harus hidup ini berjalan kepada kemuliaan yang benar, yang memuliakan Dia.
hidup ini kita harus pakai untuk memuliakan Dia, ya, bukan untuk hal yang lain, ya. Itu hal penting bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cepat kita belajar bahwa Immanuel itu adalah Allah turut menemani umatnya dalam setiap pergumulan kita. Ya, bukan hanya dosa yang Tuhan sudah tuntaskan, tetapi Allah turut menemani. Menemani itu sekali lagi bahwa Dia dekat dengan kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita, tetapi sesungguhnya Allah menemani kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi di ayat 23 itu dikatakan bahwa Dia adalah Immanuel, menyertai kita. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap pergumulan yang kita alami hari ini, setiap persoalan yang ada hari ini, sesungguhnya ada Tuhan yang menemani kita. Buktinya apa? Mungkin kita harus tanya, buktinya apa, Pak? Buktinya kita masih bisa hidup, Bapak Ibu. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Persoalannya, pergumulan yang ada itu bagaimana kita meresponinya, menanggapinya, dan menyelesaikannya. Padahal Allah menemani kita, ada Allah bersama dengan kita. Persoalannya di mana letaknya? Seakan-akan pergumulan yang ada itu kita berjalan sendiri. Padahal firman Tuhan kata bahwa aku adalah Immanuel yang menyertai kamu. Ini mungkin persoalan besar kita. Mungkin ini pertanyaan besar kita. Toh hari ini saya bergumul, tetapi toh di mana Allah itu, Yesus itu yang menemaniku untuk menghadapi persoalan pergumulanku. Nah, ini pertanyaan mungkin bagi kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa sekali lagi sebuah bukti kalau Yesus menemani kita, Allah menemani kita, bukan hanya melulu semua selesai beres langsung masalah kita, tidak. Tetapi sesungguhnya kalau kita mampu melewati itu, ada kekuatan, sesungguhnya itulah penyertaan, penemanan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar lebih meningkat kualitas kita berpikir tentang Allah Immanuel. Bahwa sekali lagi bahwa penyertaannya itu bukan sebatas sekali lagi langsung terjawab pergumulan doa kita. Tidak, Bapak Ibu. Langsung beres semua pergumulan kita. Semua sukses, semua baik-baik saja. Tidak. Itu bukan hanya seperti itu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya jika kita mampu kuat melewati di masa-masa pergumulan yang ada. Sekali lagi saya ingatkan ya, saya terus belajar juga, menurut saya prinsip saya, bahwa kalau Tuhan cepat-cepat langsung jawab doa saya, pergumulan saya, pasti saya akan terlena. Itu kalau saya sadari hal itu. Jangan-jangan kalau doa sekali lagi, set langsung Tuhan jawab, gampang, wis, gak apa-apa. Jadi ada pengabaian, ini bahasa saya. Kalau saya terapkan secara praktis. Menurut saya ini saya renungkan, kalau Tuhan seperti itu yang saya bayangkan, langsung menjawab setiap pergumulan saya, langsung dengan baik-baik semua, pasti ada pengabaian di dalam hati saya. Tetapi ketika Tuhan memposisikan, membawa di dalam satu pergumulan, dan di situ ada kekuatan, ada perenungan, ada pemikiran, ada sebuah pertanyaan, kenapa saya harus masuk di dalam pergumulan itu? Di situ hatiku percayaku terus bersandar kepada Dia. Ini yang saya dapatkan di dalam Tuhan, Bapak Ibu, jujur. Bahwa di dalam pergumulan yang ada, ketika bergumul itu saat-saatnya semakin dekat, semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin percaya. Kenapa? Karena memang Tuhan mau begitu, supaya kita lebih dekat dengan Dia. Karena kalau semua beres langsung, langsung semua ini, kita akan mengabaikan esensi dari penyertaan Tuhan itu. Jadi bisa-bisa juga hidup kita, menurut saya, bisa-bisa ogah-ogahan. Ya, semaunya hidup ini, karena semua akan beres, semua akan selesai, nanti Tuhan pasti jawab. Dan hidup ini tidak akan karu-karuan menurut saya kalau Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Immanuel itu, Dia tidak mengajarkan kita untuk hidup di dalam kehidupan yang semaunya kita, tetapi Dia terus menuntun kita ke jalan arah yang Dia mau dengan proses pergumulan yang ada. Dan di situ yakinilah ada penyertaan kekuatan di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa Allah turut menemani
setiap persoalan kita. Seorang tokoh yang luar biasa, Charles Sproul, dia berkata bahwa Immanuel bukan sekedar Allah yang mengunjungi kita, tetapi Allah yang tinggal, yang masuk ke dalam penderitaan umatnya. Sekali lagi bahwa Immanuel bukan sekedar Allah mengunjungi kita, bukan hanya menemani kita juga, tetapi Allah tinggal, malah lebih dalam lagi, tinggal masuk ke dalam penderitaan kita umatnya. Wah, ini lebih dalam lagi pemikiran Sproul ini. Wah, dia alami itu. Bukan hanya sebatas menemani. Mungkin kalau menemani hanya mungkin kita posisikan di luar diri kita. Tetapi Sproul berkata bahwa ini masuk ke dalam, di dalam penderitaan kita umatnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya dikuatkan juga dengan pernyataan ini. Bahwa ingat pergumulan yang ada Tuhan di sana. Dia ada di sana selalu memperhatikan penderitaan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Yesus yang lahir tidak hanya melihat sekali lagi, bukan hanya sebatas mengetahui penderitaan kita, tetapi dia juga mengalaminya. Buktinya apa Bapak Ibu ya? Sejak dia lahir menderita, tidak ada yang menerima rumah mereka, tidak mau menerima Yesus lahir di rumah mereka. Orang-orang di situ di kerajaan juga Herodes menolak, tidak menginginkan lahirnya Yesus karena terganggu akan posisinya sebagai raja di situ. Dan juga orang-orang di situ banyak juga yang tertekan, gembala-gembala yang terabaikan, terpinggirkan, dan banyak hal yang terjadi lagi bahwa sampai di Golgota, di gunung Golgota itu, bahwa dia menderita sungguh-sungguh bagi kita. Artinya apa? Bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita. Mana teladan Yesus bagiku? Kenapa Yesus melakukan itu? Supaya kita paham persis bahwa penderitaan yang dia alami lebih jauh dalam, lebih jauh menderita dari apa penderitaan kita. Jadi kita tidak perlu tanya lagi, penderitaanku kok berat sekali, lebih berat penderitaan Yesus. Dan dia berikan teladan itu sampai taat sampai selamanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini saya berpikir-pikir, kenapa sih harus Yesus menderita itu? Supaya kita manusia ini nggak bertanya-tanya lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Yesus, wes nggak usah takut penderitaan. Mungkin kita bertanya, Yesus sendiri nggak pernah mengalami seperti apa penderitaan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyangkal Yesus Bapak Ibu. Bahwa dia benar-benar menderita juga, mengalami apa yang kita alami itu, dia sudah sungguh-sungguh mengalami. Nah ini saya berpikir itu, oh iya saya ambil yang praktis saja Bapak Ibu. Kenapa Yesus melakukan dan menjalani penderitaan? Supaya tidak ada alasan kita lagi berkata bahwa hanya omong toh. Yesus itu berkata bahwa jangan takut penderitaan. Jadi tidak ada alasan kita lagi berkata oh iya. Tetapi kita berkata betul bahwa Yesus sudah menderita dan saya juga menderita dan mengalami penderitaan itu memang menyakitkan, tetapi Yesus sudah memberikan teladan bahwa kita harus taat, terus berjalan di dalam pimpinannya. Saya dapatkan itu dari perenungan-perenungan Bapak Ibu, makanya dikuatkan kita. Bahwa Tuhan, mohon maaf kalau terkadang kami menyangkal, firman Tuhan itu hanya sebatas tulisan, padahal tidak Bapak Ibu. Sungguh-sungguh Tuhan sudah menjalani penderitaan kita alami. Penderitaan itu sebenarnya yang paling menderita itu yaitu salib itu. Salib itu yang paling menderita. Akhirnya saya sendiri di dalam perenungan-perenungan pribadi saya dapatkan itu betul. Tuhan, saya tidak ada alasan untuk berkata bahwa firman Tuhan itu hanya sebuah tulisan, tidak. Tetapi nyata sungguh-sungguh Yesus sudah alami dan Yesus benar-benar berikan sebuah janji bahwa akan terjadi di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Yesus berikan bagi kita. Dia Immanuel, bukan hanya sebatas melihat, mengetahui penderitaan kita, tetapi dia mengalami sendiri Bapak Ibu. Yesus mengalami lapar juga Bapak Ibu. Dia makan, dia minum. Tetapi yang membedakan kita adalah tidak berdosa. Ya, itu penting sekali. Jadi mari kita bersama-sama bahwa Sang Immanuel itu menderita juga. Kita menderita. Bersama-sama tahu apa sakitnya penderitaan dan kita yakin Yesus yang Immanuel itu punya kuasa untuk memulihkan kita,
menolong kita di dalam penderitaan yang ada. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi memang yang membedakan kita itu Yesus tidak berdosa. Dan dikatakan di sini turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu persis Bapak Ibu. Kalau dia sudah tahu berarti dia tahu cara memulihkan kita. Ya ini kekuatan kita. Kalau dia tahu persis mengalami kelemahan-kelemahan kita, dia tahu cara obat apa untuk yang tepat untuk kita. Ini kekuatan menurut saya. Kalau Tuhan Yesus sudah tahu persis apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, kelemahan kita, berarti dia tahu juga apa sesungguhnya yang menjadi hal yang pas untuk kita, Bapak Ibu. Nah ini, jadi jangan kita ragukan lagi Immanuel itu Yesus. Benar-benar dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Masalahnya kita terkadang tidak mau kita lebih dekat dengan dia. Kita lebih memilih cara dan jalan yang lain. Nah ini yang menjadi masalah. Tetapi di dalam kesempatan ini, kalau kita sudah paham bahwa Yesus Immanuel itu adalah Allah yang sungguh-sungguh merasakan apa yang menjadi penderitaan kita, kita yakini dia juga memampukan kita terus menyertai kita dalam segala keadaan yang ada. Kita tidak sendirian, Allah ada bersama kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di poin terakhir bahwa Allah menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Ini penting sekali bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita selama-lamanya. Di dalam Matius itu di pasal 28 bahwa dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus akan terus menghibur kita, memberikan kekuatan bagi kita, menuntun kita, dan kita akan menjalani hidup ini untuk kemuliaan namanya. Untuk itu Bapak Ibu, jalanilah dan hadapilah segala dinamika kehidupan kita dengan kunci bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa kita harus hadapi, kita harus jalani dinamika kehidupan kita dengan bersandar kepada Dia. Sebuah refleksi bagi kita semua bahwa karena itu ketika kita menghadapi ketidakpastian, bergumul dalam iman kita atau tekanan di dalam hidup ini, Immanuel menegaskan bahwa kehadiran Allah tidak bergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kesetiaannya. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa kehadiran Allah itu bahwa tidak bergantung pada kekuatan kita, tetapi pada kesetiaannya. Untuk itu mari kita belajar di dalam bagian ini, bahwa Immanuel mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak peduli bagi kita, melainkan Allah yang hadir dan berjalan bersama dengan kita di tengah kenyataan hidup yang rapuh dan bergunung ini. Untuk itu kita berjuang terus di dalam kekuatan Tuhan. Refleksi kedua Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah beserta kita bukan hanya pada saat ibadah ya, atau ketika keadaan baik, tetapi juga disembah di lembah kekhawatiran dan air mata ya. Jadi jangan salah berpikir juga, di gereja itu Allah beserta kita. Ya hati-hati ya. Enggak juga, di tempat lain juga Allah beserta kita ya. Bukan hanya di gereja, bukan hanya pada saat ibadah, tetapi di lembah kekhawatiran kita pun, di tengah-tengah bergumul dengan air mata pun, Allah beserta kita. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Jadi itu esensi dari Immanuel ini. Pengharapan kita bukan terletak pada perubahan situasi semata Bapak Ibu, melainkan pada janji bahwa Tuhan yang sama yang datang di dalam Kristus tetap menyertai umatnya dengan kekuatan Roh Kudus sampai akhir zaman. Memanggil kita, ini penting juga, memanggil kita untuk hidup di dalam iman, taat, dan berpengharapan teguh kepada Dia. Untuk itu di dalam momen ini sekali lagi bahwa Immanuel Allah yang menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Dan yang kedua, Allah yang terus menemani kita di dalam setiap pergumulan yang ada.
Dan yang ketiga, bahwa Allah yang terus senantiasa memelihara, menyertai kita sampai selama-lamanya. Kiranya di momen Natal ini kita juga berdoa di dalam setiap pribadi kita, bahwa Immanuel di tahun yang ke depan juga akan terus memimpin hidup kita. Sedikit saya sharing, saya juga merenungkan di tahun-tahun ini bahwa dua orang yang saya cintai, ya, abang saya dan kakak saya. Kakak setelah saya ini, yang sama-sama sekolah, itu umur meninggal itu 33 tahun, ya. Jadi ini sebuah pukulan bagi saya. Saya merenungkan di tahun ini, bersyukur, ya, bahwa umur itu tidak ditentukan panjang hidup kita atau lama hidup kita di dalam dunia ini. Ya, jadi artinya apa? Bahwa Immanuel di dalam kesempatan ini, mari kita jalani hidup kita di dalam kekuatan Tuhan dan berikan terbaik buat Tuhan. Ya, bahwa saya berpikir, saya merenungkan tahun 2026, apakah masih bisa bersama atau tidak. Maksudnya itu, saya nggak tahu, ya, akhir-akhir ini saya apa ya, kok sampai ada pemikiran-pemikiran begitu, Bapak Ibu. Tetapi diingatkan di situ bahwa kita di dunia ini tidak selamanya kita hidup, ya. Kalau kita masih ada, kita masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Berikan kehidupan yang terbaik buat Tuhan. Yakinilah pertolongan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah belajar akan firman Tuhan, bahwa esensi dari Immanuel adalah menyelamatkan kami dari dosa. Dan juga Immanuel itu adalah Engkau selalu menemani kami di dalam setiap persoalan pergumulan kami. Dan Immanuel itu Engkau menjanjikan Engkau selalu menyertai kami sampai akhir hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sempurna di dalam hidup ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kiranya setiap kami jemaat-Mu, kami boleh sungguh-sungguh memberi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh menjalani tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga hidup kami tidak sia-sia, Bapa. Selagi kami ada kesempatan, selagi kami ada hidup ini, kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Allah Roh Kudus terus menguatkan kami, menuntun kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.